Selamat pagi adik-adik kelas 10 IPA dan IPS. Marilah kita belajar ekonomi pada pertemuan kali ini mengenai masalah ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini dalam judul besarnya ialah masalah ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pada materi yang pertama ini kita akan mengulas mengenai permasalahan ekonomi terlebih dahulu ya adik-adik. Sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, pada dasarnya Mas Bosco akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini. Nah, kompetensi dasar yang pertama itu 3.2 yakni menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian 4.2 yakni keterampilan menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran atau pertemuan kali ini yakni setelah kegiatan pembelajaran pada sesi yang pertama, pertemuan yang pertama ini diharapkan adik-adik itu dapat pertama mengidentifikasi masalah ekonomi klasik dan modern dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Apa saja sih materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, yang pertama itu kita akan belajar mengenai masalah ekonomi dulu secara umum ya adik-adik. Kita akan belajar secara umum dulu. Kemudian kita juga akan belajar mengenai masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, nanti adik-adik itu akan disajikan masalah ekonomi secara umum, kemudian akan disajikan masalah ekonomi klasik itu seperti apa dan masalah ekonomi modern seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai masalah ekonomi secara umum. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Mungkin dari adik-adik sudah tahu ya, ini adalah gambar oksigen. Maaf, oksigen habis. Nah, gambar ini adalah contoh aktual mengenai kelangkaan. Nah, ini terjadi ada kelangkaan oksigen karena pasokan oksigen itu sangat dibutuhkan bagi penderita COVID-19 pada saat ini. Nah, otomatis banyaknya permintaan dan produksinya terbatas dan hal ini menyebabkan suatu kelangkaan. Ini konsep kelangkaan ya adik-adik, masalah ekonomi seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai masalah ekonomi klasik seperti itu. Nah, di dalam masalah ekonomi klasik ini terdapat 3 masalah, yakni masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, mengenai masalah produksi ini di sini ada gambar orang yang sedang memproduksi masker. Kenapa disebut masalah produksi? Karena pada saat ini tuh kebutuhan masker sangat banyak sekali, sedangkan bahan baku untuk masker itu terbatas. Nah, otomatis ini menyebabkan suatu masalah produksi seperti itu adik-adik. Kemudian masalah distribusi. Kenapa disebut masalah distribusi? Nah, di dalam tersebut ada gambar pesawat. Di dalam PowerPoint ini ada gambar pesawat. Nah, pada kegiatan ekonomi pada PPKM darurat pada saat ini terdapat banyak sekali hambatan-hambatan atau pencegatan itu. Nah, cegatan itu menyebabkan produksi itu menjadi terhambat. Yang awalnya itu kita membeli barang online 3 hari sampai, nah sekarang 7 hari itu baru sampai karena ada masalah PPKM itu dibatasi, otomatis menjadi suatu masalah distribusi. Kemudian masalah konsumsi. Nah, di dalam gambar masalah konsumsi itu ada orang yang mengkonsumsi makanan. Nah, itu contoh sempitnya ya. Contoh luasnya itu konsumsi itu nggak hanya mengkonsumsi makanan, tetapi mengkonsumsi juga, contohnya kita membeli barang-barang mewah, itu jadi suatu masalah. Ketika menjadi suatu masalah konsumsi itu, apakah barang tersebut itu sangat berguna bagi kita yang kita beli itu? Nah, jika tidak berguna, otomatis itu menjadi suatu masalah konsumsi seperti itu.
kita hanya mengikuti tren, hanya mengikuti lingkungan, dan barang tersebut tidak berguna bagi kita, otomatis itu menjadi masalah konsumsi. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai masalah ekonomi modern. Tadi kan kita sudah membahas mengenai permasalahan ekonomi secara umum, kemudian kita membahas mengenai masalah ekonomi klasik, itu ada 3. Kemudian sekarang kita menuju ke masalah ekonomi modern. Oke, sekarang kita membahas masalah ekonomi modern yang pertama, yakni what. Nah, di dalam masalah ekonomi what ini, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang akan diproduksi, seperti itu adik-adik. Jadi jika seorang produsen itu ingin produksi suatu barang, itu pasti akan berpikir barang apa yang akan diproduksi, kemudian setelah barang apa yang diproduksi itu ditemukan dan berapa banyak barang yang akan diproduksi, nah itu akan menjadi masalah bagi dia gitu. Nah, ini dalam masalah ekonomi modern seperti itu. Kemudian masalah ekonomi modern yang kedua yakni how. How ini membahas mengenai bagaimana cara memproduksi barang tersebut, apakah menggunakan teknologi yang modern dan ataukah menggunakan teknologi yang tradisional. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan lagi bagi produsen. Apakah dia dengan teknologi yang modern dapat memenuhi keuntungan yang besar, ataukah dengan teknologi yang tradisional dia akan memenuhi atau mencapai produksi atau mencapai profit yang maksimal. Nah, ini menjadi masalah ya adik-adik dalam masalah ekonomi modern seperti itu. Kemudian masalah ekonomi modern yang selanjutnya adalah for whom. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi? Nah, untuk siapa sih barang-barang tersebut diproduksi? Nah, ini menjadi suatu masalah lagi bagi produsen. Nah, apakah itu produksi sasaran pasarnya itu perempuan atau laki-laki atau anak-anak? Nah, ini menjadi suatu permasalahan lagi bagi produsen, sehingga ini disebut sebagai masalah ekonomi modern seperti itu. Nah, sedikit info bahwa masalah ekonomi modern ini berbeda dengan masalah ekonomi klasik, di mana kalau masalah ekonomi klasik itu dipandang dari 3 sudut, yakni produsen, distributor, dan konsumen. Kemudian untuk masalah ekonomi modern ini dipandang hanya dari segi produsen saja, seperti itu adik-adik. Nah, untuk penugasan, Mas Bosko memberikan penugasan, yakni carilah contoh masalah ekonomi klasik. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana masalah ekonomi klasik itu ada 3, masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu carilah contohnya, kemudian gambarkan, cari gambar, kemudian nanti ada captionnya di bawahnya seperti itu ya. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu ada 4. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran. Nah, nanti setelah itu kita juga akan belajar mengenai sistem ekonomi negara kita tercinta, yakni sistem ekonomi Pancasila, seperti itu adik-adik. Mungkin seperti itu dulu materi dari Mas Bosko mengenai masalah ekonomi. Kurang lebihnya Mas Bosko mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan.